Sementara itu, para jenius muda klan Yao merasakan pukulan yang sangat besar. Selama ini mereka selalu bangga dengan bakat masing-masing. Namun, melihat Xiaoyan yang usianya tidak jauh berbeda, mampu berdiri sejajar dengan tetua Wan Huo, tetua Shenong, dan Hun Huzi, seluruh rasa bangga itu perlahan runtuh. Yao Tian yang sebelumnya menjadi pusat perhatian, kini hanya mampu menatap Xiaoyan dengan wajah muram. Ia akhirnya menyadari bahwa jarak di antara mereka sudah terlalu jauh untuk dikejar. Bahkan Yao Ling yang selama ini dikenal sebagai kebanggaan generasi muda, klan Yao tidak dapat menyembunyikan rasa kagumnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat seseorang yang seusianya mampu bertarung dalam dunia alkimia melawan para tokoh legendaris tanpa sedikit pun kehilangan kepercayaan diri. Karena penasaran, Yao Ling pun bertanya kepada Yao Xingji yang pernah bertemu Xiaoyan beberapa tahun lalu di klan Gu. Ia ingin mengetahui apakah Xiaoyan memang sudah sehebat ini sejak saat itu. Yao Xingji hanya tersenyum pahit. Ia masih mengingat dengan jelas bahwa beberapa tahun lalu, Xiaoyan hanyalah seorang doujun biasa. Meski bakat alkimia dan kekuatan spiritualnya sudah sangat menonjol, kemampuannya saat itu masih belum mencapai tingkat yang benar-benar mengerikan. Bahkan menurutnya, jika mereka bertanding alkimia pada masa itu, hasilnya mungkin masih sulit ditebak. Namun, hanya dalam beberapa tahun, Xiaoyan telah berkembang dengan kecepatan yang hampir mustahil dipercaya. Kini, jarak di antara mereka sudah seperti langit dan bumi. Mendengar jawaban tersebut, hati Yao Ling semakin terguncang. Dengan bakat spiritualnya yang luar biasa, ia mampu merasakan sesuatu yang tidak disadari kebanyakan orang. Menurut penilaiannya, kekuatan spiritual Xiaoyan telah mencapai tingkat surgawi sempurna, level yang bahkan setara dengan tetua Wan Huo. Selama ini, para tetua selalu mengatakan bahwa dirinya mungkin suatu hari nanti dapat menyentuh jiwa tingkat I. Karena itulah, hampir tidak pernah ada orang seusianya yang mampu melampauinya dalam hal kekuatan spiritual. Namun kini, Xiaoyan berdiri tepat di hadapannya sebagai pengecualian. Sementara para penonton masih dibuat kagum oleh perkembangan Xiaoyan, proses pemurnian terus berlangsung. Setelah seluruh bahan obat masuk ke dalam kuali, Little Yi mulai menunjukkan kemampuan luar biasanya sebagai roh api surgawi. Berkat bantuan Little Yi, pengendalian Xiaoyan terhadap api teratai iblis pemurnian mencapai tingkat yang hampir sempurna. Inilah keunggulan terbesar yang tidak dimiliki 3 peserta lainnya. Little Yi mampu mengendalikan setiap bagian api dengan presisi mutlak, sehingga Xiaoyan tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi untuk mengatur proses pemurnian. Akibatnya, ribuan bahan obat dapat dimurnikan secara bersamaan tanpa sedikit pun mengalami kekacauan. Tak lama kemudian, bola-bola api kecil mulai bermunculan dari dalam kuali. Di dalam setiap bola api terdapat cairan maupun bubuk obat yang telah dimurnikan hingga mencapai tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Jumlahnya semakin lama semakin banyak, membentuk pemandangan yang sangat spektakuler di sekitar kuali Xiaoyan. Sementara itu, Hun Huzi, tetua Wan Huo, dan tetua Shenong juga menunjukkan kemampuan luar biasa mereka. Walaupun tidak memiliki roh api surgawi seperti Little Yi, pengalaman ratusan tahun membuat proses pemurnian mereka tetap berjalan sangat stabil. Seluruh alkemis yang menyaksikan pertandingan hanya bisa terpaku. Setiap gerakan yang dilakukan keempat tokoh tersebut merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi siapapun yang menekuni dunia alkimia. Waktu terus berlalu. Hampir 1 hari penuh digunakan hanya untuk memurnikan seluruh bahan obat. Barulah setelah semua bahan selesai dimurnikan, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dengan satu lambaian tangan, seluruh bola api yang berisi cairan obat kembali memasuki kuali. Seketika, fluktuasi energi yang sangat dahsyat meledak dari dalam kuali hingga membuat seluruh badan kuali bergetar hebat. Namun, ternyata Xiaoyan bukan orang pertama yang memasuki tahap berikutnya. Hun Huzi lebih dahulu membuka matanya. Ia langsung memasukkan seluruh cairan obat ke dalam kuali hitam miliknya, lalu membentuk segel tangan yang sangat rumit. Kekuatan langit dan bumi, dengarkan perintahku. Begitu kalimat itu terdengar, langit langsung berubah. Energi langit dan bumi di seluruh kawasan klan Yao mendadak bergolak. Gelombang energi dari segala penjuru berkumpul menuju kuali api pemakan ketiadaan hingga membentuk badai energi raksasa yang kemudian ditelan seluruhnya ke dalam kuali. Pemandangan itu membuat sebagian besar alkemis tercengang. Bagi mereka, menyerap energi alam saat memurnikan pil merupakan tindakan yang sangat berbahaya karena dapat merusak keseimbangan khasiat obat. Namun, ekspresi para tetua klan Yao justru berubah menjadi sangat serius.
Yao Dan langsung memahami apa yang sedang dilakukan Hun Husi. Teknik tersebut hanya dapat digunakan saat menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Pil legendaris itu membutuhkan energi langit dan bumi dalam jumlah yang luar biasa besar. Tanpa bantuan energi alam, mustahil proses penyempurnaannya bisa berhasil. Menyadari hal itu, Tetua Wan Huo segera melakukan hal yang sama. Dengan satu perubahan segel tangan, badai energi kedua langsung terbentuk dan mengalir deras menuju kuali apinya. Tetua Shen Nong juga tidak mau tertinggal. Sambil tertawa pelan, ia menggerakkan lengan bajunya hingga lautan energi alam kembali bergolak dan membentuk badai energi ketiga. Ini, 3 pusaran energi raksasa berputar bersamaan di langit. Namun, kejutan terbesar justru datang dari Xiaoyan. Melihat ketiga lawannya mulai menyerap energi langit dan bumi, Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Ia kemudian mengubah segel tangannya. Dalam sekejap, daya hisap yang keluar dari kuali api teratai iblis pemurnian melonjak berkali-kali lipat. Dengan cara yang jauh lebih mendominasi, Xiaoyan langsung menarik energi alam dari segala arah, bahkan seolah sedang berebut dengan 3 peserta lainnya. 4 pusaran energi raksasa kini memenuhi langit. Petir mulai bergemuruh. Badai energi terus berputar tanpa henti. Seluruh arena berubah menjadi lautan energi yang belum pernah disaksikan oleh sebagian besar alkemis sepanjang hidup mereka. Pada saat itulah semua orang akhirnya menyadari satu fakta yang sangat mengejutkan. Keempat alkemis terkuat tersebut ternyata sama-sama sedang berusaha menyempurnakan pil misterius tingkat 9. 4 pil legendaris dipersiapkan secara bersamaan dalam satu arena. Pemandangan luar biasa seperti ini bisa dikatakan sebagai salah satu momen paling langka dalam sejarah dunia alkimia. Seluruh orang yang hadir sadar bahwa mereka sedang menjadi saksi sebuah peristiwa yang mungkin tidak akan pernah terulang lagi.